Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Lilis Karwati yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 2. Anggotanya terdiri dari saya, Alifa Mola Ajani, Pindra Nurul, Nisa Ayu Amalia, dan Salsa Farabila. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai business plan atau rencana bisnis. Selamat menyaksikan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan materi pertama, yaitu pengertian dari business plan. Apa sih business plan? Business plan merupakan suatu dokumen yang menyatakan keyakinan atau kemampuan sebuah bisnis untuk menjual barang atau jasa dengan menghasilkan keuntungan yang memuaskan dan menarik bagi para penyandang dana. Pengertian lain dari perencanaan usaha atau business plan adalah rencana-rencana tentang apa yang dikerjakan dalam suatu bisnis yang dimana kedepannya meliputi alokasi sumber daya, perhatian pada faktor-faktor kunci dan pengolah permasalahan dan peluang-peluang yang ada. Kadang-kadang banyak orang berpikir bahwa perencanaan bisnis hanya untuk sebuah bisnis baru atau sebuah proposal untuk mencari pinjaman dana ke pihak perbankan atau bagaimana mendatangkan investor baru dalam bisnis tersebut. Business plan merupakan dokumen tertulis yang menjelaskan rencana pengusaha atau perusahaan untuk memanfaatkan peluang-peluang usaha atau business opportunities yang terdapat di lingkungan eksternal perusahaan, yang menjelaskan tentang keunggulan bersaing atau competitive advantage usaha, serta menjelaskan berbagai langkah yang harus dilakukan untuk menjadikan peluang tersebut yang menjadi suatu bentuk usaha yang nyata. Perencanaan bisnis sangat penting untuk suatu bisnis yang sedang berjalan. Bisnis membutuhkan perencanaan untuk pertumbuhan yang optimis dan pengembangan skala prioritas. Perencanaan usaha atau bisnis sendiri adalah suatu hasil pemikiran, di mana isi dari perencanaan harus mampu mendukung pencapaian tujuan-tujuan perusahaan atau bisnis. Perencanaan usaha adalah sebuah selling dokumen yang mengungkapkan daya tarik dan harapan sebuah bisnis kepada penyandang dana potensial. Jadi, perencanaan usaha merupakan dokumen tertulis yang disiapkan oleh seorang wirausaha yang mengembangkan dan menggambarkan semua unsur yang relevan, baik internal maupun eksternal untuk memulai suatu usaha. Di sini seorang wirausaha diharapkan mampu menggarap perencanaan usaha jangka pendek dan dapat merumuskan untuk mencapai sasaran dan tujuannya. Perencanaan usaha itu harus mencakup berbagai jenis kegiatan, diantaranya 1. Mempelajari dan meramalkan masa depan usaha. Yang kedua, menentukan sasaran beserta fasilitas yang diperlukan dalam usaha. Yang ketiga, membuat program kerja dan perhitungan usaha, serta menentukan prosedur kerja di dalam usaha. Yang keempat, menentukan rencana anggaran usaha. Dan yang kelima adalah membuat kebijaksanaan usaha. Selanjutnya, rencana bisnis, yaitu ada 5W 1H. 1. What? Produk apa sih yang bakalan kita buat? Saya akan memberikan contoh, yaitu kurkupis, kerupuk kulit pisang. 2. Why? Mengapa produk itu dibuat? Karena melihat kulit pisang yang dibuang dengan begitu saja, padahal bisa dijadikan dengan suatu inovasi, dan juga bisa dijadikan membuat makanan. 3. How? Bagaimana cara membuat produk tersebut? 1. Siapkan pisang yang sudah dicuci bersih. 2. Potong kecil-kecil dan masukkan ke blender hingga halus. 3. Buatlah adonan biang dan campurkan bumbu lainnya. 4. Uleni adonan tersebut hingga rata. 5. Bentuk adonan seperti lontong lalu dikukus. 6. Iris setipis mungkin. 6. Dijemur di teriknya matahari. 4. How? Siapa pasarnya? Pasarnya kita bisa berkolaborasi dengan toko oleh-oleh di sekitar kita. 6. When? Kapan produk itu dibuat? Produk bisa dibuat kapan saja,
dengan adanya bahan tersebut. 6. Where, di mana produk akan dibuat atau di mana bisnis akan dilakukan. Bisa juga di rumah. Selanjutnya, tahap-tahap penyusunan bisnis plan. 1. Tahap ide usaha. Ide adalah sesuatu yang muncul dan berkembang di benak pikiran manusia. Dengan adanya ide akan semakin tumbuh besar dan memberikan motivasi yang lebih kuat bagi adanya pengusaha untuk meneliti dan mewujudkan suatu ide tersebut. Tahap perumusan konsep usaha. Untuk suatu mewujudkan adanya ide usaha, maka diperlukannya sebuah konsep usaha yang dimana adanya sebuah konsep usaha ini untuk penjabaran suatu ide usaha yang masuk ke dalam dimensi-dimensi bisnis yang relevan. Misalnya, pada seorang pengusaha yang memiliki ide usaha yaitu mendirikan sebuah rumah makan, dan sehingga ia harus menjabarkan idenya tersebut ke dalam sebuah konsep usaha yang jelas dan menjadikan dimensi-dimensi usaha yang akan lebih detail. 3. Tahap studi kelayakan usaha. Pada tahap ini adanya sebuah konsep usaha yang dimana konsep ini terlebih dahulu harus dinilai pada kelayakan usahanya, yang memiliki faktor harus dipertimbangkan di dalam melakukan analisis kelayakan usaha dari adanya suatu rencana bisnis baru yang mencakup aspek-aspek. 4. Tahap penyusunan rencana bisnis. Perbedaan mendasar antara kegiatan studi kelayakan usaha dengan menyusun bisnis plan yang terletak pada aspek manajemen strategis, dan dalam studi kelayakan usaha analisis akan lebih diarahkan kepada melihat layaknya tidaknya usaha. Dalam menyusun business plan, sebuah pimpinan puncak perusahaan sebagai ahli strategi akan meletakkan usaha baru yang akan dijalankan tersebut, yang di dalamnya terdapat sebuah portofolio usaha yang disesuaikan dengan visi, misi, dan tujuan yang digunakan yang dicapai dalam perusahaan dalam jangka panjang. Selanjutnya, pembahasan tentang yang harus masuk dalam business plan. Yang pertama yaitu exclusive summary, di mana exclusive summary ini menjelaskan tentang suatu usaha yang Anda miliki serta termasuk adanya suatu sasaran bisnis, operasional, serta upaya pemasaran dan modal pendapatan pada bagian yang ditulis dengan sebuah ringkasan. Dan yang kedua yaitu business description, di mana bisnis ini terdapat sebuah perusahaan yang Anda lakukan saat ini, serta terdapat bagaimana hal ini harus bisa meraih sebuah keuntungan. Dan yang ketiga yaitu local market dan competitive landscape, di mana pada bagian ini terdapat sebuah rencana dan merupakan sebuah evaluasi juga dalam persaingan seobjektif, dan kemudian ini menggambarkan sebuah rencana untuk membuat suatu bisnis, dan bisnis ini berbeda dengan yang lainnya. Dan yang keempat yaitu produk or service, di mana ini menjelaskan tentang sebuah bagian produk yang kalian buat. Dan yang kelima yaitu sales, marketing, and promosi, di mana ini menjelaskan tentang menginformasikan suatu sebuah pasar, tentang adanya sebuah perusahaan yang kalian buat dengan adanya sosial media dengan menggunakan sebuah Instagram, WhatsApp, dan yang lebih bisa dikenal dengan orang lain, kalian bisa melewati Google Maps. Jadi Google Maps itu melihat di mana tempat produk yang Anda buat. Yang keenam yaitu manajemen, yang mengartikan bahwa sebagian orang yang menjalankan suatu usahanya yang Anda buat. Dan yang ketujuh yaitu financial data, di mana financial data ini membuat suatu analisis break, terus event proyeksi, serta cash flow atau sebuah sampel neraca, dan terdapat sebuah penghitungan laba dan rugi. Yang kedelapan
yaitu tentang investment, di mana investment ini menjelaskan tentang beberapa banyak uang yang masuk ke dalam suatu usaha yang Anda buat, serta pada uang ini terdapat sebuah pendapatan bagi sebuah investor yang mengharapkan sebuah penghematan modal. Dan yang terakhir yaitu APANSYS, di mana APANSYS ini menjelaskan sebuah lampiran dokumen yang terdapat pada pendudukan bisnis plan, seperti adanya sebuah penelitian yang telah dilakukan, dari adanya sebuah diagram, terus adanya grafik, serta adanya logo dan gambar, dan merupakan sebuah adanya referensi juga. Oke, sebelumnya terima kasih kepada pemateri sebelumnya. Nah, teman-teman, di sini saya akan membahas materi mengenai membangun kewirausahaan sosial. Karena dalam membangun kewirausahaan sosial, tentu tidak hanya diperlukan aspek individu saja, melainkan dibutuhkan juga aspek-aspek lain yang mendukung dan demi kesinambungan kewirausahaan sosial. Ada 4 aspek di sini yang saya akan bahas. Yang pertama yaitu aspek kewirausahaan. Nah, kewirausahaan merupakan aspek pertama dari konsep kewirausahaan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa kewirausahaan sosial tidak akan ada tanpa adanya kewirausahaan. Menurut Ciputra 2009 menggambarkan, kewirausahaan merupakan semangat untuk 1. Menciptakan peluang, 2. Inovasi produk, 3. Mengambil risiko yang terukur, artinya kewirausahaan dianggap sebagai sebuah pola pikir atau asumsi yang mendasari tingkah laku. Nah, yang kedua ada aspek ide atau gagasan. Menurut Drayton 2002 menyatakan bahwa tidak akan ada satu wirausaha tanpa adanya ide atau gagasan yang sangat kuat, baru, dan berpotensi dalam mengubah sistem. Artinya, gagasan merupakan sesuatu yang vital bagi kegiatan kewirausahaan sosial itu sendiri. Di sini, ide dan gagasan yang dimaksud bukan hanya sekedar gagasan biasa saja, namun terkadang di dalamnya ada unsur inovatif dan kejelian dalam melihat peluang, perbaikan bagi mereka yang kurang beruntung, dan tentunya ada potensi perbaikan bagi yang terkena musibah atau terkena masalah sosial. Yang ketiga ada aspek peluang atau kesempatan. Menurut Light 2008 menyatakan bahwa peluang mungkin merupakan terminologi yang paling membingungkan dalam membangun kewirausahaan sosial. Karena peluang paling sulit dilihat dan sulit untuk dieksploitasi. Peluang kadang hanya terbesit di seorang wirausaha sosial yang tentu belum dipahami oleh orang lain. Nah, salah satu faktor yang mampu menunjang usaha penemuan atau pengenalan peluang adalah dengan adanya perencanaan strategis. Nah, yang keempat atau yang terakhir ada aspek organisasi. Nah, organisasi ini merupakan wadah bagi kegiatan kewirausahaan sosial dan pengikat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam upaya mengembangkan dan membuat kesinambungan dari praktik kewirausahaan sosial itu sendiri. Salah satu aspek utama yang terpenting dari organisasi yaitu adalah misi. Setiap organisasi Sekian video yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.